Kembali kita dibawa flashback rumah Borden yang sedang bertengkar dengan istrinya yang menuntut kejujuran dalam hidupnya. Tanpa trik, tanpa rahasia. Di situ, Borden jujur bahwa dia tidak mencintainya hari itu. Keesokan harinya, terlihat Sarah mengunjungi bengkel sulapnya Borden, dan di situ dia bunuh diri. Scene beralih ke Mr. Carter yang sedang makan dan mendapat pesan di gelasnya untuk ke suatu tempat. Ternyata, itu adalah tempat latihannya Angel yang ditemani oleh asistennya yang buta. Di situ Angel bilang bahwa dia ingin pentas untuk terakhir kalinya sebelum pensiun dengan menggunakan mesin baru dari Tesla. Kembali ke Borden yang kali ini ditemani Olivia yang membicarakan tentang kematian istrinya. Borden bilang bahwa dia tidak pernah mencintai istrinya dan malah mencintai Olivia. Olivia pun meninggalkannya. Di ujung pembicaraan, Olivia memberitahukan bahwa Angel telah kembali dengan trik yang lebih hebat dari dia. Penasaran dengan info tersebut, datanglah Borden ke pertunjukan Angel yang sangat penuh penonton. Dan sebelum memulai pertunjukan, Angel memberitahukan penonton bahwa pertunjukannya bukanlah sihir, melainkan sebuah pencapaian sains. Pertunjukan pun dimulai dengan Angel yang tiba-tiba hilang di mesin tersebut. Tak lama kemudian, dia muncul di lantai atas dan penonton pun riuh tepuk tangan karena puas dengan apa yang telah mereka lihat. Reach exceeds his imagination. Borden yang merasa itu adalah pertunjukan terbaik yang pernah dia lihat selama di dunia sulap, seakan merasa dipercundangi oleh Angel. Dia pun marah-marah kepada Fallon atas pertunjukan Angel yang setiap malam makin meriah. Dia dan Fallon pun merasa kalah dan tidak akan mencari tahu rahasia Angel dan tidak akan pernah mengganggunya lagi. Borden yang sangat penasaran, dia kembali datang ke pertunjukan Angel. Kali ini, dia menunjuk diri untuk menjadi salah satu simpatisan yang diminta Angel untuk mengecek peralatan sulapnya. Bukannya turun kembali ke bangku, Borden malah masuk ke balik panggung untuk mencari tahu apa sebenarnya rahasia sulapnya Angel itu. Dia hanya melihat satu kru yang buta, sementara di atas panggung pertunjukan pun dimulai. Tak lama kemudian, Angel jatuh dan masuk ke tank air yang kemudian terkunci permanen dari luar. Sempat mencoba menolong, Borden pun gagal menyelamatkan Angel. Di saat bersamaan, datang Mr. Carter yang menyalahkan Borden mengembok dari luar. Angel pun tewas dalam tangki tersebut. Kembali ke awal pengadilan Borden tadi. Di situ, dia dijatuhi hukuman mati. Mr. Carter yang merasa bertanggung jawab atas barang-barang sulapnya Angel ingin tahu siapa Lord Caldlow yang mau memborong barang-barang bekas tersebut. Sang pengacara memintanya untuk menemuinya saja. Balik ke penjara Borden yang menunggu hukuman matinya.
Kali ini, dia dijenguk anaknya yang ditemani orang tua asuhnya yang baru, yang tak lain adalah Lord Caldlow. Setelah melihatnya, Borden terkaget bahwa Lord Caldlow itu adalah Angel yang disangkanya mati dan membuatnya dipenjara. Di situ, Angel bilang bahwa dia adalah pesulap terbaik yang pernah ada, dan dia memenangkan persaingannya dengan Borden. Sesaat sebelum pamit, Angel diberikan trik penutupnya yang ditunggu-tunggu dan dicari-cari oleh dia selama ini. Tapi sayang, dia sudah tidak membutuhkannya. Don't do this, Angel. Kini, tinggallah Borden yang menunggu mati, sementara Angel terbebas dan mengambil anaknya Borden. Sesampainya di rumah, Lord Caldlow atau Angel sudah ditunggu Mr. Carter yang juga tak kalah kagetnya melihat Angel masih hidup. Dia yang merasa melihatnya jadi mayat seakan tak percaya. Di situ pula muncullah anaknya Borden datang dan Mr. Carter mengenalinya. Angel pun bilang bahwa dia sekarang jadi orang tua asuhnya. Pada adegan ini terlihat Mr. Carter kecewa dan menyesal telah membantu menyeret Borden ke penjara, apalagi terkena hukuman mati. Dia meminta Angel untuk menghancurkan mesin sulapnya tersebut. Kembali ke penjara di mana Borden berpisah dengan Fallon. Dia mengungkapkan semua penyesalan yang sudah terjadi. Di situ juga dia bilang menitipkan hidupnya untuk mereka berdua. You go live your life in full now, right? Hari eksekusi pun datang. Borden mengakhiri hidupnya dengan kalimat sakti. Sementara di tempat lain, Mr. Carter menemani Angel untuk menghancurkan mesin sulapnya. Setelah itu, Carter pun meninggalkannya dan berpapasan dengan seseorang yang sepertinya sudah dia rencanakan. Angel mendengar suara yang datang dan terlihat bola karet yang biasa dipegang Borden menggelinding ke arahnya. Tiba-tiba, dia ditembak seseorang. Di situ dia terkaget jika selama ini Borden dan Fallon adalah kembar dan mereka saling bergantian menjadi Borden dan Fallon. Angel tidak percaya, saking detailnya, salah satu dari mereka berkorban memotong dua jari tangannya agar terlihat sama, demi sebuah penampilan yang sempurna. Sedangkan untuk urusan pasangan, Borden mencintai Sarah dan Fallon pun mencintai Olivia. Semua peran tersamarkan karena mereka saling berganti posisi. Adil, bukan? Terlihat adil buat mereka tapi tidak buat orang-orang di dekatnya. Itulah pengorbanan, sebuah harga yang sangat mahal. Sebelum mati, Angel juga mengungkapkan dia juga berkorban segalanya. Bahkan sedari awal mesin itu menggandakan dirinya, dia harus membunuh kembarannya yang dihasilkan dari mesin tersebut. Dan dia juga bilang perlu keberanian besar setiap malam untuk menggunakan mesin tersebut. Sementara di sisi lain, dia terpuaskan dengan sambutan penonton di akhir pertunjukan. Jadi, selama ini trik transportman-nya Angel adalah nyata, menggandakan diri dengan sebuah mesin. Sementara Borden menggunakan trik simpel selayaknya pesulap normal, yaitu menggunakan kembaran. Fallon pun meninggalkan Angel yang kemudian tewas. Pada penutup film, kita diperlihatkan kembali orang tua yang memperagakan sulap yang sebelumnya kita lihat di awal itu ternyata Mr. Carter, dan anak kecil tersebut dia adalah anaknya Borden. Kemudian Fallon yang sudah menjadi Borden seutuhnya datang menjemputnya. Dan film pun selesai.
Selain pengorbanan total, di film ini tersimpan pesan bahwa rahasia tidak akan pernah menarik siapapun. Tapi, justru cara menyimpan rahasia tersebutlah yang membuat orang penasaran. Dan yang terpenting, di balik komentar-komentar netizen, ada kreator-kreator yang berkorban untuk sebuah karya. Maka, ketika Anda tidak mampu meng-create sesuatu, minimal hargailah karya orang lain. Sekecil apapun yang kau lakukan, apresiasi oranglah yang kau harapkan. Saya Jaka, jangan lupa like, subscribe, dan komen film apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa. Fearless.